Sabar, ini cara mengendalikan marah sesuai ajaran Rasulullah. Marah merupakan salah satu ungkapan emosi yang terjadi secara alami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara untuk meredam emosi ketika marah. Ketahui caranya agar tak langsung tersulut emosi. Apabila tengah menghadapi cobaan, umat muslim sebaiknya mencontoh sikap Rasulullah yang selalu tenang dan sabar. Akan tetapi, sebagai manusia biasa, kita seringkali kesulitan dalam mengendalikan marah yang menggebu-gebu. Rasulullah sebagai suri tauladan telah mengajarkan pada umatnya tentang bagaimana mengendalikan marah, menjaga kestabilan emosi dan juga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil tentang bahaya marah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 134 terkait anjuran untuk menahan marah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fi sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dikutip dari Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin 7 diriwayatkan bahwa pada suatu hari seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, berilah aku nasihat untuk melakukan amal saleh." Beliau menjawab, "Jangan marah." Tetapi laki-laki itu bertanya lagi dan beliau pun menjawab, "Jangan marah." Pada riwayat yang lain, suatu ketika Abdullah bin Amr radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang bisa menyelamatkan aku dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kendalikan marahmu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Menurut kalian, siapakah orang yang kuat di antaramu?" Beberapa orang sahabat menjawab, orang yang kuat adalah orang yang tidak dapat dikalahkan oleh orang lain. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan seperti itu. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Dalam hadis lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang bertubuh kekar, tetapi orang yang bisa menguasai dirinya ketika marah. Beliau pun menegaskan bahwa barang siapa bisa menahan marahnya, maka Allah akan menutupi segala keaiban pada dirinya. Cara mengendalikan marah. Berikut ini adalah cara mengendalikan marah sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan buku La Tahzan, Hadapi Masalah dengan Berserah oleh Ibnu R. Nugroho. 1. Menanamkan dalam hati untuk tidak marah kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari hal ini misalnya ketika melihat kemaksiatan yang merajalela, marah ketika melihat perbuatan yang zalim dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sama sekali memukul sesuatu dengan tangannya. Juga tidak pernah memukul wanita atau istri, dan tidak pernah memukul seorang pembantu. Beliau memukul jika berjihad di jalan Allah. Dan tidaklah beliau disakiti dengan sesuatu sama sekali, lalu beliau membalas terhadap pelakunya. Kecuali jika ada sesuatu di antara beliau membalas terhadap pelakunya, kecuali jika ada sesuatu di antara perkara-perkara yang diharamkan Allah dilanggar, maka beliau akan membalas dengan hukuman karena Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah. Kedua, membaca ta'awudz. Salah satu cara yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awudz. Bacaan ini berfungsi sebagai perlindungan dari godaan setan yang terkutuk. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang yang marah mengucapkan a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya akan reda kemarahannya. Hadis riwayat Abu Adi dalam Kitab Al-Kamil. 3. Duduk atau mengambil posisi tidur.
Umumnya, orang yang sedang diselimuti amarah merasa dirinya paling tinggi, paling benar, paling sempurna, dan paling tidak bersalah. Setelah mengambil posisi duduk, orang yang sedang marah diharapkan bisa sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Dalam sebuah riwayat hadis dari Abu Dzar radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaknya dia duduk. Karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendaknya dia mengambil posisi tidur. Hadis riwayat Ahmad 21.348, Abu Daud 4.782, dan perawinya dinilai sahih oleh Su'aib al-Arnaud. 4. Mengambil air wudhu. Cara ini juga sangat ampuh dalam mengendalikan dan meredakan amarah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya marah itu dari setan dan terbuat dari api. Dan api hanya bisa dipadamkan oleh air. Oleh karena itu, apabila seseorang di antara kamu marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Abu Daud. Kelima, tetap sabar atau diam. Meskipun marah adalah salah satu sifat yang manusiawi karena manusia memiliki emosi, sejatinya marah tidak menyelesaikan masalah. Oleh karenanya, dengan tidak banyak berbicara dan melakukan hal-hal yang nantinya akan mengacaukan keadaan, hendaknya seseorang yang tengah marah bersabar atau berdiam diri. Demikian cara mengendalikan marah sesuai ajaran Rasulullah SAW. Semoga kita semua dapat meneladani sikap Rasulullah SAW dalam menghadapi amarah. Wallahu a'lam bishawab.